Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Salma Fahrunnisa dari SDN 1 Parakanyasak. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan paparan materi Merdeka Belajar. Materi yang akan saya sampaikan dalam Merdeka Belajar adalah memahami dan mengenali diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah sebuah program yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Dapat dikatakan, merdeka dalam belajar artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Jadi, bukan berarti siswa tidak perlu belajar lagi ya. Apa tugas pendidik dalam Merdeka Belajar? Bagaimana perbedaan mendidik dan mengajar, serta bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, melatih kecerdasan budi pekerti dan juga mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Peran guru dalam Merdeka Belajar yaitu melaksanakan inovasi pembelajaran. Dapat dikatakan, inovasi pembelajaran untuk menjawab kebutuhan peserta didik dan menciptakan iklim pembelajaran yang memerdekakan. Inovasi pembelajaran diharapkan mampu membantu peserta didik untuk merdeka berpikir, merdeka berinovasi, belajar mandiri, dan kreatif. Merdeka belajar untuk kebahagiaan. Peran guru dalam hal ini adalah membantu peserta didik untuk belajar dan berperilaku dengan cara baru yang berbeda. Hal ini berarti bahwa guru harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diandalkan. Guru menguasai berbagai metode, strategi, dan media pembelajaran terbaru. Bahkan, guru juga harus mampu menguasai teknologi pembelajaran untuk menunjang kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam Merdeka Belajar, peran guru genius akan melahirkan ide-ide kreatif, asli, berfilosofi, dan berorientasi masa depan. Guru yang bekerja dengan tulus dalam pembelajaran adalah guru yang diliputi dan didorong oleh nilai-nilai kebaikan serta keyakinan akan manfaat yang diperoleh peserta didik. Nilai kebaikan dan keyakinan akan mendorongnya untuk kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Kebijakan Merdeka Belajar juga melahirkan program baru penggerak yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana program ini bernama Guru Penggerak, di mana tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dapat kita simpulkan bahwa peran guru dalam implementasi Merdeka Belajar tampak dalam mendesain program pembelajaran, khususnya pemanfaatan strategi pembelajaran yang diterapkan, menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kontekstual dapat mewujudkan merdeka belajar di sekolah dasar. Lalu, apa itu mendidik dan mengajar? Mendidik adalah memproses siswa menjadi baik, sopan, santun, jujur, dan bertanggung jawab. Sedangkan, mengajar adalah memproses orang menjadi pintar, cerdas, dan pandai. Dan mendidik dan mengajar. Mengajar, semua persiapan guru untuk mengajar bersifat teknis, hasilnya juga dapat diukur. Mendidik, lebih bersifat kegiatan berkerangka jangka menengah atau jangka panjang. Hasil pendidikan tidak dapat dilihat dalam waktu dekat atau secara instan. Mengajar, bobotnya adalah penugasan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tertentu yang berlangsung bagi semua manusia pada semua usia. Sedangkan mendidik, bobotnya adalah pembentukan sikap, mental, atau kepribadian bagi peserta didik. Dampingi dengan utuh dan menyeluruh. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam usaha menyesuaikan konteks keadaan, pendidik harus memahami 3 konsep, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ing ngarso sung tulodo, membangun semangat, ing madya mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntut mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Murid dengan utuh dan menyeluruh, seperti yang kita tadi telah sebutkan,
Tiga kondisi yang harus dimengerti oleh guru yaitu kodrat keadaan, di mana pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Yang kedua, kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Yang ketiga, kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan. Demi murid-murid kita ya, kita harus bekali siswa dan kecakapan abad 21. Pendidikan dalam budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu pikiran, rasa, dan kemauan. Kita lebih sering mendengarnya sebagai cipta, rasa, dan karsa. Pekerti adalah ranah lahir yang mewujud tenaga. Dengan kata lain, budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Pendidikan yang tidak sekedar mementingkan kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotor. Menurut Ki Hajar Dewantara, jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak di masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan konsep pendidikan dan pengajaran sangat maju karena memerdekakan kehidupan manusia. Artinya, pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada manusia untuk menjadi yang utuh, jiwa dan raga, lahir dan batin. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara ini, hal ini yang disebut dengan budi pekerti. Pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem Among merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan karena merupakan metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asah, asih, dan asuh, care and dedication based on love. Pendidikan sistem Among bersendikan pada dua hal, yaitu kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya, dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak sehingga dapat hidup mandiri. Metode Among ialah metode pendidikan yang berjiwa kekeluargaan serta bersendikan dua dasar, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan. Ajaran Ki Hajar Dewantara yang merupakan pedoman atau petunjuk operasional praktis diantara disebut Tringa, Tri Pantangan, Wasitarini, 10 Sendi, Hidup Merdeka, dan sebagainya, yang berwujud fakta fatwa antara lain hak diri untuk menuntut salam dan bahagia, salam bahagia diri, tak boleh menyalahi damanya masyarakat, neng ning nung nang, dan lain sebagainya. Paparan yang telah saya berikan, apakah ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon untuk di like dan di subscribe ya. Terima kasih. Satu lagi, mempunyai ketetapan tidak tergoyahkan, berisi dengan ilmu pengetahuan hingga yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dilakukan adalah benar dan baik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.